Alangkah baiknya minta sepatah dua patah kata kepada Pak Bondan yang diwakili oleh Pak Catur. Kepada Pak Catur kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Bang Muzamil atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bang Rio selaku Asmen Pengendalian Proyek dan serta teman-teman TL dan juga teman-teman staf lainnya yang sudah menyempatkan hadir dalam acara knowledge sharing kita dengan judul optimalisasi penerapan K3 dalam pelaksanaan pekerjaan transmisi dan gardu induk. Seperti biasa di semester-semester sebelumnya juga, kita sudah rutin melakukan kegiatan KS ini, di mana tujuan dari kegiatan KS ini selain untuk mengedukasi tentang pentingnya K3 juga, dan di bidang-bidang lain juga nanti pun ada yang akan kita bahas terkait masalah KS yang berupa dari KC, KM maupun COP yang akan kita laksanakan juga. Namun pada kesempatan pertama di tahun ini, kita mulai dari teman-teman K3 dulu untuk melaksanakan knowledge sharing di mana dirasa sangat perlu kita mereminder lagi teman-teman semuanya, saya sendiri dan rekan-rekan sekalian untuk dalam mengoptimalkan peran dari K3 sendiri di lapangan, di mana pekerjaan-pekerjaan kita ini erat kaitannya dengan high risk atau dengan risiko tinggi di mana butuh mitigasi-mitigasi yang harus kita laksanakan agar pekerjaan kita kita bisa safe action maupun safe condition. Untuk itu mungkin tidak berlama-lama juga, biar Pak Rian sendiri nanti yang menyampaikan apa saja yang perlu di-reminder untuk kita semua dalam perjalanannya menuju optimalisasi K3 ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Catur atas sepatah dua patah kata sebagai kalimat pembukaan untuk knowledge sharing hari ini. Acara selanjutnya yaitu adalah penyampaian knowledge sharing yang akan dibawakan oleh Pak Aryan Sadana Abdillah dengan judul Optimalisasi Penerapan K3 dalam Pelaksanaan Pekerjaan Transmisi dan Gardu Induk. Kepada Pak Aryan kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Asmen, Asmen Pengendalian Proyek, Pak Rio Manalu, Asmen Perizinan dan Umum, Pak Catur, rekan-rekan tim leader yang hadir, Pak Teguh, Pak Indra, Bang Abdur, dan rekan-rekan yang kami sayangi dan banggakan adalah rekan-rekan pegawai UPP SBU 1. Izinkan kami dari bidang K3L PPSBU 1 memberikan knowledge sharing terkait judul optimalisasi penerapan K3 dalam pelaksanaan pekerjaan transmisi dan gardu induk. Baik, di knowledge sharing kami kali ini kami menampilkan beberapa optimalisasi. Yang pertama yaitu optimalisasi dari sisi administrasi. Itu ada 3, overview pencapaian K3 di tahun 2023. Yang kedua yaitu program Zero Accident UPPSBU 1, dan yang ketiga adalah program budaya safety dari Ranger. Lanjut, inilah pencapaian kita di tahun 2023, di mana alhamdulillah UPPSBU 1 berhasil mendapat piagam Zero Accident. Tentunya piagam Zero Accident ini didapatkan dari penghargaan dari Disnaker, di mana kita berhasil mencapai nihil kecelakaan kerja untuk di tahun 2020 dan 2023 untuk di lingkungan seluruh proyek kita UPPSBU 1, dan untuk lingkungan kantor juga tidak ada kecelakaan kerja. Alhamdulillah di tahun 2023 kita mendapatkan piagam Zero Accident. Lanjut, jadi inilah piagam Zero Accident untuk UPP kita, di mana di sini terlihat bahwa
seluruh struktural, mulai dari top manajemen, dari Pak Bondan dan rekan-rekan struktural. Kami semua sepakat untuk menjunjung tinggi terkait komitmen kebijakan K3 untuk bisa kita terapkan di seluruh lingkungan proyek, baik itu lingkungan proyek yang ongoing atau yang sudah berjalan ataupun untuk di lingkungan kantor kita. Baik, di sini saya coba mempromosikan terkait nantinya akan ada budaya safety. Ini adalah tindak lanjut dari acara Ranger kemarin, di mana kedepannya nanti bakal ada program budaya safety yang akan dilakukan oleh Induk dan UPP, di mana harapan dari budaya safety ini bisa menjadi budaya di kita, bukan lagi menjadi hal yang kewajiban tapi sudah menjadi budaya. Jadi kalau safety sudah menjadi budaya, tanpa disuruh, tanpa kewajiban, ini sudah tertanam di benak kita bahwa safety itu budaya. Nah, tentunya untuk mencapai budaya safety ini harus didukung oleh beberapa tahapan atau step kegiatan yang harus kita lakukan, di mana di sini ada 5. Untuk nomor 1, adanya identifikasi budaya safety, diagnostik. Untuk outputnya ada RCPS. Jadi kemarin di waktu acara Ranger kami sudah membuat untuk RCPS, root cause problem solving untuk beberapa case, sehingga risiko-risiko yang terjadi di lingkungan proyek tentunya bisa kita mitigasi sehingga kecelakaan kerja tidak dapat terjadi. Selanjutnya yaitu penetapan program budaya safety, di mana nantinya akan ada program kerja dari K3 Induk dan K3 LUBP untuk masing-masing bulan, tiap bulan. Jadi sudah ada program budayanya, harapannya kita semua pegawai USBU ataupun UPPSBU 1 bisa menjalankan budaya safety itu. Yang kedua, manajemen patrol oleh Ranger Master atau leader. Jadi ini maksudnya setiap bulan sesuai kewajiban Matlev, seluruh top leader baik untuk UPP, manajer UPP ataupun di lingkungan induk untuk Pak JM, setiap bulan akan adanya kegiatan site visit ke lokasi proyek-proyek. Adapun kegiatan lokasi kunjungan itu yaitu untuk memastikan bahwa implementasi K3 di lingkungan proyek kita berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu monitoring progres, pelaksanaan program, dan dampak implementasi program. Tentunya untuk yang item ini dikhususkan untuk di kami di K3 untuk meningkatkan nilai maturity level dan pelaporan nihil kecelakaan kerja. Yang keempat, improvement training IKA prioritas dengan fokus improvement, di mana nantinya seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, akan adanya pelatihan K3. Mungkin sebelumnya kita sudah melaksanakan pelatihan K3 bagi rekan-rekan sekalian, yaitu yang sudah berjalan, yaitu pelatihan AK3U. Nantinya akan ada lagi pelatihan K3 bagi pegawai. Harapannya bisa menambah insight bagi teman-teman terkait K3, dan harapannya tidak lain yaitu agar terwujudnya zero accident. Selanjutnya monitoring APD dan workshop K3, nanti tentunya akan ada pembagian tugas terkait pelaksanaan ini. Dan yang terakhir yaitu simbol, di mana untuk lokasi proyek adanya rambu-rambu K3 di seluruh lokasi proyek dan banner terkait kegiatan K3. Itulah tadi beberapa program ke depan yang akan dilakukan dari rekan-rekan Ranger yang harapannya bisa mewujudkan program budaya safety di unit kita UPPSBU 1 pada khususnya dan lingkungan unit induk WIP Sumbagut untuk pada umumnya. Baik, yang kedua adalah optimalisasi penerapan K3 unit, di mana ini terbagi 3, prinsip pengendalian risiko K3,
budaya safety briefing, dan peningkatan aplikasi WP dan temuan inspekta. Baik, ini adalah hierarki pengendalian risiko rekan-rekan, di mana kita lihat di sini ada 5 level, ada 5 leveling. Dimulai dari yang paling terbawah adalah PPE, administrative control, engineering control, substitusi, dan eliminasi. Di mana di sini kita lihat bahwa kelas terendah atau kelas terendah yaitu PPE, di mana PPE ini adalah dapat kita baca bahwa menggunakan alat pelindung diri. Jadi maksud dari 5 leveling ini adalah mitigasi resiko yang bisa kita lakukan paling kecil untuk lingkungan proyek yaitu PPE, yaitu paling minim adalah kita selalu menggunakan APD. Nah, layer 2-nya administrative control. Apa sih administrative control? Administrative control itu administrasi yang mendukung untuk pekerjaan proyek. Contohnya itu seperti working permit. Yang ketiga, engineering control atau rekayasa teknik adalah merubah struktur objek kerja untuk mencegah seseorang terpapar kepada potensi bahaya. Itulah engineering control. Kalau substitusi atau mengganti, maksudnya sini mengganti bahan-bahan dan peralatan yang berbahaya dengan bahan-bahan dan peralatan yang lebih aman. Yang terakhir adalah eliminasi. Eliminasi yaitu menghilangkan suatu bahan atau tahapan proses yang berbahaya. Itulah tadi hierarki pengendalian risiko untuk hierarki pengendalian risiko kegiatan yang dapat kita lakukan mitigasinya. Tentunya harapannya bisa kita implementasikan di lingkungan proyek kita. Lanjut, ini adalah 2 gambar. Sebelah kiri adalah gambar panel listrik, di mana kita lihat bahwa ini kabelnya tidak teratur. Ini adalah contoh pekerjaan yang salah, di mana pekerja melakukan pemeliharaan atau HAR di panel listrik. Pekerja memiliki risiko tersengat listrik. Di bagian kanan, di mana ada perbedaan, di sebelah kiri tidak ada loto, di sebelah kanan ada loto, dan uraian kabelnya juga baik, sehingga ini aman bagi pekerja. Selanjutnya yaitu pengendalian risiko substitusi atau mengganti, di mana ini contohnya adalah kegiatan pada ketinggian. Di sebelah kiri adalah untuk kegiatan memanjat. Mungkin di sini yang di kiri adalah salah menggunakan tangga manual. Kalau yang di kanan kita sudah menggunakan truk bucket, tentunya lebih aman bagi pekerja sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja. Baik, lanjut. Ini adalah risiko administrasi. Risiko administrasi ini terdiri dari HIRAK, prosedur kerja, JSA, working permit, safety induction, rambu-rambu, sertifikat kompetensi atau keahlian. Itulah yang dimaksud dengan pengendalian administrasi risiko. Lanjut, ini adalah piramida kecelakaan kerja, di mana di piramida kecelakaan kerja ini terlihat bahwa di paling bawah ada 30.000 unsafe action atau unsafe condition. Di layer keduanya yaitu layer keempat ada near miss atau first aid. Di layer ketiga ada 300 recoverable injury. Untuk level 2 ada 30 mayor dan yang paling atas ada fatal. Jadi piramida ini maksudnya dari apabila 30.000 unsafe action atau unsafe condition di paling bawah, kita lihat setiap terjadi 30.000 unsafe action atau unsafe condition yang terjadi di unit akan menciptakan satu fatality. Makanya tentunya harapannya unsafe action atau unsafe condition yang terjadi di lingkungan proyek dapat kita mitigasi, dapat kita hindari sehingga tidak menciptakan 3.000 near miss, sehingga kita dapat hindarkan 300 recoverable injury atau 30 mayor. Ya, harapannya kami dari bidang K3L berterima kasih juga kepada rekan-rekan pengawas tentunya sudah
berkali-kali mengingatkan kepada rekan-rekan kontraktor untuk selalu berkegiatan selalu safety untuk menghindari kegiatan unsafe action dan unsafe condition. Baik, di sebelah kanan yaitu adalah kerugian. Tentunya apabila terjadi kecelakaan kerja akan banyak ada kerugian, yaitu kerugian dalam hal ini dapat terbagi dua, yaitu kerugian yang terlihat sama yang tidak terlihat. Contohnya kerugian yang terlihat itu adalah korban jiwa, korban luka, rusak properti, biaya pengobatan. Kerugian yang tidak terlihat yaitu investigasi, rekrutmen tenaga kerja, pembangunan, citra perusahaan, upah untuk lost time, tuntutan ganti rugi, biaya melatih pekerja baru, kesedihan keluarga, profit turun, masa depan keluarga, waktu, cacat tetap, dan biaya rehabilitasi. Baik rekan-rekan, ini adalah budaya ketiga, khususnya untuk safety briefing. Ya, di sini kami harapkan, alhamdulillah, kita sudah berjalan untuk kegiatan safety briefing ini. Tentunya dari kami harapkan lebih ditingkatkan lagi untuk kegiatan safety briefing ini sehingga bisa menanamkan nilai-nilai K3 kita kepada pekerja sehingga dapat diterapkan dengan baik. Saya coba sedikit flashback aja apa yang dimaksud dengan personel di sini. Personel adalah semua anggota personel kerja yang ada di lokasi kerja. Tentunya pengawas pekerja pada saat safety briefing memastikan seluruh pekerja menggunakan APD, di mana APD-nya APD standar, jadi bukan helm yang sudah tidak layak juga digunakan. Mudah-mudahan itu tidak ada. Selanjutnya prosedur atau SOP atau IK. Tentunya prosedur atau SOP atau IK ini alhamdulillah juga sudah berjalan di kita pada saat submit WP. Tentunya dari kontraktor sudah memberikan atau melampirkan SOP atau IK-nya. Baik, ini ada beberapa prosedur safety briefing, di mana yang pertama adanya pengawas pekerjaan dan pengawas K3. Tentunya agak bahaya bagi kita apabila ada pekerjaan, tapi pengawas pekerjaan atau pengawas K3-nya tidak ada. Itu akan menjadi bahaya. Makanya di sini diwajibkan adanya pengawas pekerjaan dan pengawas K3. Yang kedua yaitu wajib adanya working permit. Nah, working permit di sini artinya working permit yang telah disetujui dan disahkan oleh manajemen, khususnya di kita disahkan oleh manajer UPP. Nah, harapan WP ini di mana kita harapkan jangan sampai ada pekerjaan tapi pengawasnya nggak tahu, tiba-tiba terjadi fatality. Jadi maksud ada WP ini kalau seandainya ada pekerjaan, kontraktor mensubmit WP, pekerjaan apa yang dilakukan, pengawasnya mengetahui, pengawas K3 mengetahui, lalu disetujui. Itulah maksud dari working permit ini. Yang ketiga yaitu checklist. Checklist di sini adalah melakukan pengecekan pemeriksaan daftar hadir, SOP IK, APD, dan JSA. Tentunya untuk poin nomor 3 sudah juga alhamdulillah kita lakukan. Untuk checklist ini biasanya beserta dengan kegiatan verifikasi working permit. Yang keempat adalah potensi bahaya. Tentunya untuk di lokasi kita, lokasi pekerjaan di proyek transmisi atau galian induk, kami harapkan kepada pengawas K3 atau pengawas pekerjaan membantu memitigasi potensi-potensi bahaya apa saja yang terjadi di lokasi pekerjaan. Ya harapannya paling minimal kita menggunakan APD yang layak. Yang kelima, cek kondisi alat, tester. Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwa sewajibnya dan selayaknya kita menggunakan alat-alat yang masih bagus, yang layak. Jangan kita menggunakan alat-alat yang tidak layak, karena itu akan berpotensi terhadap kecelakaan kerja. Yang keenam, melaporkan kondisi alat. Tentunya di sini kita harapkan dari kontraktor atau pekerja melapor kepada pengawas pekerjaan terkait kondisi alat apakah baik atau bagus atau jelek. Sekiranya ketika kondisi alatnya tidak layak, sebaiknya atau selayaknya untuk pekerjaan ditunda dulu sampai
alat yang digunakan adalah alat yang layak atau standar. Yang ketujuh, material. Memasang material, melaporkan kondisi material. Ini terkait material. Yang kedelapan adalah loto. Loto di sini memasang loto, melaporkan kelengkapan peralatan loto dan menjelaskan potensi bahaya saat melaksanakan tugas sesuai JSA. Jadi loto ini seperti di panel, tentunya di panel DGI. Terkadang kan ada tulisan jangan dimanuver atau jangan dimasukkan karena sedang beroperasi. Tentunya ini fatal. Makanya loto di panel GI itu sangat wajib. Yang kesembilan, yang terakhir, yel. Tentunya yel ini sebagai penyemangat bagi pekerja pada saat kegiatan safety briefing. Baik, ini adalah panel referral, di mana panel referral ini harapannya seluruh insan PLN memahami bahwa referral ini dapat kita implementasikan di lokasi pekerjaan kita, di mana di sini terdiri dari plan risiko atau assessment. Biasanya di kita lakukan identifikasi risiko untuk di form UEPPR, yaitu yang kedua ada pekerja yang berkompeten. Tentunya yang kita harapkan adalah pekerja kontraktor yang ada di lokasi pekerjaan adalah pekerja yang kompeten di bidangnya. Yang ketiga, peralatan kerja atau work tool. Diharapkan peralatan kerja atau work tool yang digunakan pekerja adalah peralatan kerja yang layak. Izin kerja atau working permit, tentunya working permit yang sudah disetujui, bukan working permit yang belum disetujui. Bekerja di ketinggian atau work at height, tentunya kami harapkan untuk teman-teman yang di lokasi tower, tentunya jangan sepele. Bila memanjat, sebaiknya menggunakan full body harness. Nah, saya ulangi, untuk bekerja di ketinggian, saya harapkan untuk rekan-rekan di lokasi tower diharapkan menggunakan full body harness, karena tentunya kita nggak ada yang tahu, kita nggak boleh sepele. Kalau kita pakai body harness, insya Allah untuk pekerja ataupun pengawas pekerjaan yang melakukan manjat tower dapat dipastikan aman. Yaitu ada cek tegangan dan gunakan grounding. Selanjutnya ada area terbatas atau confined space. Danger area terbatas ini biasanya sering kita lihat pada saat HAR di GI, di mana teman-teman dari GI memberikan batas area untuk lokasi-lokasi mana saja yang boleh dilalui oleh pengawas pekerjaan atau pengawas K3. Selanjutnya ada APD, ada loto, dan stop pekerjaan tidak aman. Stop pekerjaan tidak aman ini adalah SWA atau stop work authority, di mana pengawas pekerjaan atau pengawas K3 berhak memberhentikan pekerjaan apabila didapati bahwa keadaan tidak aman. Contohnya, apabila ada pekerja yang manjat tower tapi tidak menggunakan body harness, pengawas pekerja memiliki hak untuk menyetop pekerjaan itu. Ini adalah pedoman perilaku K3 terkait mindset. Ada do or done. Mungkin nanti bisa dibaca. Untuk lengkapnya juga ada di banner di depan ruangan kami. Saya coba bacakan sekilas saja. Selama pegawai kontraktor adalah bagian dari tanggung jawab PLN. Itu di sini artinya kita menganggap bahwa keselamatan pegawai dan pekerja kontraktor adalah bagian dari tanggung jawab PLN. Dan di sini artinya kita nggak boleh menganggap bahwa keselamatan pekerja atau pegawai kontraktor adalah tanggung jawab manajemen kontraktor. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa apabila terjadi kecelakaan kerja tentunya di rekan-rekan kontraktor, tentunya ini menjadi nilai pengurang di unit kita, dan tentunya banyak kerugian yang dapat ditimbulkan di kegiatan atau kecelakaan kerja itu terjadi.
Baik, ini adalah terkait WP, working permit, mana mungkin rekan-rekan sudah sangat familiar dengan WP atau dokumen working permit. Working permit di sini adalah dokumen izin kerja yang mengacu pada SMK 3. Nah, kenapa sih kita wajib memiliki working permit? Nah, di sini pengawas pekerjaan benar-benar mengetahui bahwa pekerjaan tertentu akan dilaksanakan. Ya, maksudnya di sini jangan sampai ada pekerjaan tapi pengawas pekerjaannya nggak tahu, tiba-tiba ada kecelakaan kerja. Nah, di sini fatalnya. Maka diwajibkanlah working permit sehingga pengawas pekerjaan bisa memverifikasi pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan dilakukan oleh rekan-rekan kontraktor. Lanjut, berikut adalah terkait KIRAK atau JSA, KIRAK atau IBPR, biasa disebut dengan IBPR, sertifikasi bahaya penilaian risiko, mana risiko-risiko apa saja yang terjadi di pekerjaan dapat dimitigasi. Untuk JSA atau Job Safety Analysis tentunya kita sudah kita laksanakan dan kita mitigasi pada dokumen lampiran working permit. Baik, berikutnya adalah overview implementasi WP periode Januari sampai dengan Mei 2024. Sini kami coba merekap untuk periode Januari sampai Mei ada 30 WP di mana WP internal ada 5, WP eksternal untuk UPT UL3 25 WP. Lanjut, di sini terkait peningkatan aplikasi WP, di mana pengawas pekerjaan memastikan tahap urutan pekerjaan sesuai urutan pekerjaan yang telah disepakati dan memitigasi risiko-risiko kecelakaan kerja yang timbul dari setiap tahapan kerja. Nah, di sini ini adalah contoh, ini contoh IBPR pada pekerjaan ongoing yang sudah pernah kita lakukan, mana maksud dari tampilan ini yaitu pengawas pekerjaan benar-benar memastikan bahwa urutan pekerjaan dari kontraktor ini sudah benar. Seandainya ada pekerjaan yang belum masuk skop ini tentunya mohon untuk IBPR-nya direvisi atau di-reject karena dikhawatirkan kita belum bisa memitigasi risiko yang terjadi. Baik, selanjutnya yaitu terkait inspekta. Baik rekan-rekan di sini di kami di bidang K3L, untuk di K3L sendiri kami diberikan target untuk report culture index atau yang disebut dengan RCI itu ditargetkan kami 75% dan keaktifan user aktif 10%. Nah, berikut kenapa sih kita wajib menginput temuan inspekta? Ya, tentunya di sini harapannya dari kami mudah-mudahan rekan-rekan pengawas bisa meningkatkan temuan inspektanya terkait temuan unsafe action atau unsafe condition yang terjadi di lapangan dapat dilaporkan di inspekta. Mengapa? Seperti analogi piramida kecelakaan kerja tadi, ketika 30.000 unsafe action atau unsafe condition yang kita laporkan di inspekta, itu bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Itulah sebenarnya goal dari kenapa kita wajib menginput temuan di aplikasi inspekta. Baik, ini adalah overview terkait input temuan inspekta. Ini adalah rekapitulasi dari kita. Alhamdulillah dari 4 UPP masuk kantor Indo di kita di UPP 1 mendapat RCI 100%. Ini adalah kami cut off RCI UPP SBU 1 per 6 Mei 2024 sudah di angka 100%. Baik, inilah 4 top inputer untuk top inspekta sampai dengan Mei. Untuk nomor 1 adalah Bang Erwin. Untuk Bang Erwin ada nggak ya Bang Erwin? Ya, oke. Masuk Bang. Hadir Bang.
Iya, nomor 2 ada Bang Said, nomor 3 ada Bang Robi, nomor 4 ada Bang Namir. Nah, ini kami coba rekap berdasarkan poin dan jumlah temuan terbanyak didapatlah 4 top pengawas pekerjaan input inspekta. Nantinya kami berikan reward lah bagi 4 top inspekta kali ini untuk periode sampai dengan Mei. Nanti harapannya ke depan teman-teman yang lain bisa meningkatkan temuan inspektanya. Apabila ada kendala nanti dapat kabari Jamil atau saya apabila ada terjadi kendala dalam penginputan temuan inspekta. Baik, ini adalah kesimpulan dari judul optimalisasi penerapan K3 dalam pekerjaan transmisi dan GI, mana untuk mewujudkan optimalisasi penerapan K3 dalam pekerjaan transmisi dan GI, tentunya yang pertama yang kita harus lakukan yaitu mindset dan pemahaman terhadap pedoman perilaku K3, do ordannya tadi. Jadi do ordannya wajib dipahami oleh seluruh insan pegawai, seluruh insan PLN. Alhamdulillah zero incident bisa tercapai. Yang kedua yaitu penggunaan aplikasi WP yang rutin. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa apabila ada pekerjaan, pengawas pekerjaan tidak tahu, disitulah bahayanya, maka diwajibkan aplikasi WP sehingga pengawas pekerjaan dan seluruh manajemen mengetahui adanya pekerjaan tersebut. Yang ketiga yaitu evaluasi IBPR dari pengawas pekerjaan pada setiap tahapan pekerjaan. Ini menjadi penting kenapa evaluasi IBPR ini meliputi tahapan pekerjaan, mana setiap tahapan pekerjaan ini kita lakukan mitigasi risiko. Yang keempat adalah budaya safety briefing sebelum mulai pekerjaan. Di sini kami harapkan kegiatan safety briefing yang dapat dilakukan oleh rekan pengawas dapat ditingkatkan lagi. Di setiap pekerjaan wajib melaksanakan safety briefing sebelum mulai pekerjaan. Yang terakhir tentunya untuk mengoptimalkan penerapan K3 di lingkungan gardu induk atau transmisi, yaitu supervisi K3 di lapangan dan penginputan temuan K3. Tentunya dari kami nanti ke depan akan sering melakukan supervisi K3 di sana, dan lanjutnya yaitu input temuan K3. Tadi sudah kita mengetahui bersama bahwa ada 4 teman kita yang top input temuan K3 di aplikasi Inspekta. Harapannya ke depan bakal banyak teman-teman yang bisa menginput temuan di Inspekta. Kemarin pada saat acara Ranger kami usulkan agar untuk top input temuan Inspekta untuk di satu WIP Sumbagut tentunya nanti akan diberikan reward. Ya harapannya mudah-mudahan reward untuk input temuan Inspekta ini dapat dari kita yaitu UPP SBU 1. Tentunya 5 hal ini ketika sudah dijalankan semua sudah kita laksanakan, harapannya kita bisa mendapat achievement. Apa sih achievementnya? Achievementnya ada yaitu zero accident, piagam zero accident, dan penghargaan lainnya. Baik, itulah dari saya atau dari kami terkait optimalisasi penerapan pekerjaan dari sisi K3 untuk lokasi gardu induk dan transmisi. Selanjutnya kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Pak Rian atas materi knowledge sharing yang disampaikan. Harapannya pada knowledge sharing hari ini dapat mengoptimalisasi penerapan K3 ini dalam pekerjaan di transmisi maupun di gardu induk. Selanjutnya eh, kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Apabila ada rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya terkait optimalisasi penerapan K3 ini, maka kami akan persilakan.
Tadi ada Bang Uco angkat tangan mau bertanya mungkin Bang Uco. Salah pencet itu Dinda. Oh iya iya iya. Oke, mungkin kalau ada masukan atau tip atau saran dari Bang Catur, Bang Rio atau Bang Abdur, boleh kami buka sesi ini sih. Dari saya cukup Bang. Izin Bang Rian. Ya, silakan Bang Abdur. Izin Bang Rian mungkin masukkan aja mungkin Bang terkait apa namanya K3. Mungkin dari sisi kesehatan bisa diaktifkan lagi Bang seperti mungkin pengecekan tensi darah, pengecekan kadar gula yang memang bisa kita kerjakan dan ya bisa kita kerjakan lah yang sederhana gitu Bang di kantor Bang. Mungkin bisa diaktifkan kembali gitu Bang. Baik, baik, Cukup terima Bang, itu kasih aja, Bang. Bang Abdur masukannya untuk apa? Dirutinkan kembali pengecekan darah ya, darah, gula. Ya, terima kasih. Ya, ya seperti yang kita ketahui bahwa hasil MCU kita memang kita paling banyak rata-rata hasil MCU asam lambung, darah tinggi ya. Eh, Asam urat menurut- juga Bang. asam urat ya. Ya mudah-mudahan dengan apa kita rutin cek darah, gula, kita bisa minimalisir lah apa angka dari hasilnya. Nanti kami coba ini lagi Bang Abdur, kami coba rutinkan lagi. Kemarin kendalanya karena alatnya rusak. Mungkin nanti kami coba inilah, kami coba rutinkan kembali agar teman-teman juga bisa ngecek ya asam Ya, urat itu. atau apa kolesterolnya naik lagi atau gimana. Ya. Apa nanti kami coba Betul rutinkan Bang. kembali. Kalau bisa dilakukan misalnya di hari Jumat gitu kan Bang, setiap seminggu sekali biar sekalian bisa jadi evidence untuk well-being Bang. Boleh, boleh Bang Abdur. Ya. Baik, Ya. terima kasih masukannya Bang Abdur. Biasa kalau masukan ini Pak Rahmat biasanya paling semangat nih. Oke, apakah masih ada yang ingin memberikan pertanyaan atau masukan? Jika tidak ada, eh, mohon izin kami ambil sesi foto dulu mungkin. Ya, dapat ada dapat. Baik, terima kasih Bang Abdur atas masukannya kepada bidang K3 di UPP SPU 1. Selanjutnya, acara dokumentasi. Kami mohon pada rekan-rekan semuanya untuk mengaktifkan kameranya sebagai evidence pada knowledge sharing siang hari ini. Minta tolong teman-teman untuk diaktifkan kameranya. Ngeri kali foto profil dek. Kabrohnya. Baik teman-teman, kita hitung mundur ya dari 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya teman-teman semuanya. Mungkin terakhir kali nih ada closing statement dari Pak Catur kali sebelum ditutupnya acara knowledge sharing siang hari ini. Pada Pak Catur kami persilakan Pak. Oh ya, baik, Bang Muzamil. Terima kasih Pak Rian atas paparannya. Insya Allah jadi reminder juga buat kita semua. Dan minta juga kepada teman-teman agar mendukung programnya K3 juga terkait masalah inspekta tadi dan beberapa penerapan-penerapannya yang
dirasa sangat-sangat perlu dilakukan ke kita ya. Ini awal kita mengadakan KS di tahun ini teman-teman semuanya. Jadi ada beberapa template KS yang sudah kita buat itu kemarin, teman-teman manajemen pun sudah tercopy terkait KS yang akan kita lakukan. Jadi untuk kedepannya mungkin dari teman-teman bagian teknik, mungkin Bang Rio ataupun Bang Abdur, mungkin dari juga bagian saya yaitu saya dan Bang Indra, lain akan menyiapkan KS dalam bentuk yang lain. Nah, untuk itu mungkin pada kesempatan kali ini terima kasih untuk teman-teman bagian K3 yang sudah mengadakan knowledge sharing. Harapannya ya seperti yang tadi saya bilang, ini bisa kita optimalisasi karena sedikit sedikit intermezzo bahwasannya kemarin itu ada pertemuan K3 dan kebetulan waktu itu saya mewakili untuk ikut lomba K3 di Induk di pusat. Jadi ada beberapa poin yang disampaikan sama teman-teman terutama Kadif K3. Jadi K3 ini sebenarnya hal yang sangat-sangat fundamental kalau dari Pak FPP-nya sendiri, yaitu di mana sebenarnya kalau K3 ini sekarang menjadi akan digalakkan untuk menjadi salah satu bagian yang nantinya akan benar-benar bisa namanya mengamankan seluruh pekerjaan yang ada di tempat kita. Nah, skema-skema tersebut itu akan dimulai digalakkan insya Allah di tahun ini, yang benar-benar akan kita fokuskan gimana caranya proyek-proyek di tempat kita itu benar-benar zero accident dan bisa safe action maupun safe condition. Dan hal tersebut memang penting banget kita laksanakan karena terlepas dari paparan yang sudah dilampaikan sama Bang Parian, jika tidak ada implementasi dari kita semua itu semua nggak bakal berjalan. Jadi harapannya kita sama-sama belajar untuk memperbaiki apa aja yang perlu diperbaiki. Kedepannya kita sama-sama bantu untuk teman-teman K3 ini menerapkan optimalisasi K3 di lapangan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekian. Nanti kita ketemu lagi di KS-KS berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Catur atas closing statement-nya. Semoga KS siang hari ini dapat meningkatkan implementasi kita terhadap K3 di lapangan, baik di transmisi maupun di gardu induk. Mungkin ini saja acara chronology sharing kita pada siang hari menjelang sore hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir, yang telah menyempatkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan. Izin live. Kasih ya Bang Rian. Ya, Ya, makasih makasih, Bang Rio. Bang. Sehat selalu rekan-rekan. Ya, izin live ya.